Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Nuri Prabowo dari Prodi HKI kelas 3E. Saya ingin mempresentasikan amar, nahi, dan takhir. Rumusan masalah: apa pengertian amar serta bagaimana penggunaan amar, apa pengertian takhir, dan serta bagaimana penggunaan takhir. Pengertian amar secara etimologi berarti perintah. Secara terminologi, menurut Abdul Hamid Hakim, tuntutan untuk memperbuat sesuatu dari pihak atasan, pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak bawah, atau pihak yang lebih rendah kedudukannya. Ja'far Amir. Amar adalah perintah dengan lebih rendah, dengan lisan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang harus dilakukan. Bentuk lafaz: amar, perintah tegas dan menggunakan kata amara, dan yang seakar dengannya, perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata kutiba. Diwajibkan perintah dengan memakai reaksi pemberitaan jumlah kabariyah, namun yang dimaksud adalah perintah dengan menggunakan kata kerja mudhari yang disertai oleh lam al-amr, huruf yang berarti perintah yang dengan menggunakan kata fardhu, mewajibkan. Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik, perintah dalam menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya. Kaidah yang berhubungan dengan amar: meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan bahwa hukum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut. Kaidah pertama: lilir mim la aya fi la so ala a wa bu ju waw. Pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan, hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu, dan hal yang sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan sekali. Kaidah kedua: pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada lain yang menunjukkan itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanya perwujudannya perbuatan yang diperintahkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama. Kaidah ketiga: pengertian nahl secara bahasa berarti larangan. Secara istilah menurut M. Al-Qudri, nahyu adalah perintah meninggalkan suatu perbuatan dari atasan kepada bawahannya. Menurut definisi lain, suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan. 7. Bentuk lafaz: nahl, format fi'il mudhari yang dilekati dengan la nahiyah. Format kata kerja yang bermakna meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan. Format penggunaan kata nahy berikut keturunannya. Bentuk tasrifnya: format kalimat afirmatif yang digunakan untuk maksud menetapkan larangan. 8. Kaidah yang berhubungan dengan nahi. Kaidah pertama: pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilakukan itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Kaidah kedua: suatu larangan menunjukkan fasad atau rusak perbuatan itu yang dilarang itu jika dikerjakan. Pengertian takhir terakhir: menurut Abdul Al-Karim Zaidan bahwa syar'i Allah dan Rasulnya
memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan menurut qadarinya. B. Melakukan atau tidak dalam Al-Quran menyatakan bahwa suatu perbuatan halal dilakukan. Pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.